Halo guys, welcome back to Aray Cool Channel. Sekarang Aray akan membahas tips bolu kukus anti gagal dan kesalahan yang harus dihindari. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Yang paling sering terjadi adalah bolu kukus bantat ya guys ya. Adonan tidak mengembang hingga bolu tidak mekar saat dikukus. Sama halnya dengan proses membuat hidangan manis lainnya seperti cake, roti, atau dessert lain. Ada banyak hal yang menentukan hasil akhir yang sempurna. Tidak melulu soal resep yang terdiri dari komposisi bahan, tetapi juga soal kualitas dan suhu bahan yang tepat. Teknik pembuatan adonan, material cetakan, hingga suhu alat masak memiliki peran penting yang nantinya akan mempengaruhi hasil akhir. Yang pertama ya guys ya, usahakan untuk tidak memodifikasi resep. Jika kamu sering gagal saat membuat bolu kukus, coba ingat-ingat lagi. Jangan-jangan kamu sering memodifikasi resep ya guys ya. Mengganti bahan dan takarannya sesuka hati. Sebaiknya kamu hanya menggunakan bahan yang disebutkan dengan takaran sesuai petunjuk. Lalu pastikan kamu mengikuti step by step di resep ya dengan benar. Gunakan cetakan bolu kukus yang berlubang. Hal ini bertujuan agar uap air bisa mematangkan bolu secara merata. Lalu masukkan cup kertas yang tingginya sama dengan cetakan. Rapikan cup kertas dengan cara menekannya dengan tangan sampai menyesuaikan dengan bentuk cetakan. Pilih cetakan bolu kukus yang dibuat dengan sistem press tanpa sambungan agar tidak mudah bocor ya guys ya. Isi adonan ke dalam cup sampai penuh. Kesalahan yang paling sering dilakukan saat membuat bolu kukus adalah mengisi adonan hanya setengah atau 3/4 cup saja, dengan tujuan memberikan ruang bagi kue yang nanti akan merekah. Padahal justru itulah yang menyebabkan bolu kukus kamu tidak merekah dengan sempurna. Kukus bolu dalam dandang berisi air yang telah dididihkan sebelumnya. Poin ini sering sekali diabaikan. Mengukus bolu dalam dandang berisi air yang belum mendidih hanya akan membuat bolu kamu lama matangnya ya guys ya. Lama matangnya dan cenderung bantat. Sudah pasti bantat. Pastikan juga kamu melapisi tutup dandang dengan kain lap tebal untuk menyerap uap air agar tidak menetes kembali ke dalam bolu kukus. Sedikit tips, usahakan jangan mengisi air terlalu penuh sampai hampir menyentuh saringan, karena letupan air mendidih yang mengenai dasar cup akan membuat bolu kukus kamu menjadi bantat ya guys ya. Jangan mengisi penuh dandang dengan cetakan. Pastikan kamu memberikan jarak antar cetakan agar bolu kukus kamu memiliki ruang yang cukup untuk mengembang. Untuk dandang berdiameter 4 cm, maksimal 6 cup bolu saja ya guys ya. Juga jangan gunakan dandang bertingkat karena bolu tidak bisa matang merata. Kukus selama kurang lebih 15 menit. Pastikan kamu tidak membuka tutup dandang kecuali saat matang dan akan mengangkatnya, karena hal itu akan menghambat proses bolu untuk mengembang. 8 kesalahan bolu kukus yang harus dihindari. Untuk menghindari kegagalan seperti bolu bantat dan tidak mekar, sederet daftar ini ya guys ya mungkin bisa membantu kamu agar lebih pede dalam membuat bolu kukus. Tidak menimbang bahan sesuai takaran resep. Pastikan kamu menimbang semua bahan menggunakan timbangan yang akurat dan wajib sesuai dengan kebutuhan resep. Komposisi bahan yang tidak sesuai cenderung akan mempengaruhi rasa, tekstur, hingga hasil akhir bolu kukus. Ini juga berlaku untuk hidangan kue lainnya ya guys ya. Menggunakan telur bersuhu dingin atau yang baru dikeluarkan dalam kulkas. Ini akan menyebabkan proses pencampuran telur dengan gula menjadi lebih lambat karena suhunya yang masih dingin ya guys ya.
Akibatnya bisa membuat kombinasi telur dan gula tidak mengembang. Bahan pengembang sudah tidak aktif. Pada bolu kukus, bahan pengembang yang digunakan biasanya berupa pilihan cake emulsifier atau air soda. Pastikan untuk menggunakan bahan pengembang yang masih aktif ya guys ya, sehingga akan bekerja maksimal pada adonan bolu. Untuk air soda, pastikan kamu menyiapkan air soda yang kemasannya masih utuh atau belum dibuka ya guys ya. Tidak mengikuti setiap tahap sesuai instruksi resep, padahal mengikuti setiap langkahnya dapat mencegah kesalahan dalam proses pencampuran adonan. Memasukkan bolu kukus saat dandang masih belum dipanaskan, sama halnya seperti pembuatan cake atau bolu lain ya guys ya. Untuk menaikkan volume kue dibutuhkan suhu panas yang juga konsisten. Volume adonan akan terlanjur turun ketika suhu dandang belum panas. Ini salah faktor yang menyebabkan bolu tidak mengembang ya guys ya. Salah satu faktornya. Padahal sudah mengikuti cara membuat bolu kukus sesuai instruksi resep. Panas tidak maksimal. Butuh uap panas atau wajib dikukus di atas api besar untuk menaikkan volume adonan bolu atau mengembang. Sama halnya dengan pembuatan chiffon atau bolu yang dipanggang dalam oven. Suhu panas yang tinggi dan konsisten pada dandang berfungsi untuk membuat bolu jadi mengembang. Sering buka tutup panci pengukus. Dengan begitu, suhu menjadi tidak stabil dan volume bolu terlanjur turun saat bolu belum matang. Tutup dandang tidak dibungkus dengan kain. Uap panas dari dandang akan menumpuk di tutup dandang dan dapat menetes ke dalam adonan bolu kukus. Bungkus tutup dandang dengan kain bersih atau serbet dapur ya guys ya, seperti pada contoh gambar di bawah ini. Oke guys, sekian saja info dari Araycool Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye bye.